Indonesia dalam bahaya. Sekarang ini di mata kita, ya, begitu banyak kemiskinan, kebodohan, pengangguran, ya, tidak rendahnya kreativitas, rendahnya produktivitas. Why? Kenapa? Banyak yang tidak bisa menjelaskan. Apalagi solusi. Sebenarnya ada sebab yang tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah, atau terpikirkan tapi tidak berdaya untuk mengatasinya. Pertama, sebetulnya revolusi mental yang paling cepat adalah banyak membaca buku. Hanya dengan cara itu kita bisa merubah mindset seseorang. Karena tidak ada yang bisa merubah mindset seseorang kecuali dirinya sendiri. Seseorang bisa merubah mindsetnya kalau dia menerima banyak informasi yang masuk dalam pikirannya. Dari mana informasi itu adalah baca buku. Itu sebabnya mengapa negara-negara yang banyak membaca buku adalah negara yang makmur. Singapura mampu membaca buku sekitar 7 per tahun. Jepang 15 buku per tahun. Eropa 23 buku per tahun. Apa yang terjadi pada mereka? Mereka menjadi bangsa yang cerdas. Bagaimana dengan Indonesia? Berdasarkan penelitian UNESCO tahun 2018, Indonesia adalah negara nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Padahal kita adalah negara dengan perpustakaan nomor 2 terbanyak di dunia. Nomor 1 adalah India, nomor 3 adalah Rusia, nomor keempat adalah Taiwan. Nah, mengapa kita sebagai negara yang memiliki perpustakaan terbanyak di dunia, kita menjadi negara yang paling malas baca di dunia? Mari kita perhatikan India sebagai pemilik perpustakaan terbanyak di dunia. Mereka diajarkan oleh pemerintahnya bagaimana membaca cepat, dan mereka mengikuti kompetisi baca cepat tingkat dunia. Begitupun Rusia dan Cina. Indonesia tidak diajarkan tentang baca cepat. Ini konsep literasi yang salah. Kita memperbanyak buku tapi tidak mengajarkan baca cepat. Apa pentingnya membaca cepat? Kecepatan membaca berbanding lurus dengan minat baca. Semakin rendah kecepatan membaca seorang, maka semakin rendah minat baca seorang. Kami telah menguji siswa SD, SMP, SMA, mahasiswa, dosen, ya, S1, S2. Ternyata kemampuan baca orang dewasa kita hanya 200 kpm, paling tinggi 300 kpm. Padahal seharusnya kita berada di 400 atau 500 kpm. Cina, Singapura mungkin sudah 700 kpm. Mengapa kita lamban? Ya, karena kita tidak mengajarkan ilmu baca cepat. Kita lupa. Para pengamat, para pejabat mengatakan bahwa bangsa kita malas baca karena kekurangan buku. Harga buku mahal. Ini salah besar. Karena kecepatan baca rendah, maka minat bacanya rendah. Kecepatan membaca rendah ini berimbas langsung pada skor PISA, Program International Student Assessment, yang saat ini Indonesia berada pada peringkat termasuk terendah di dunia. Kita lemah dalam hal membaca, matematika, dan sains. Apa efek ketidakmampuan kita dalam membaca cepat dan minimnya buku yang kita baca berefek langsung pada kebodohan? Karena menurut UNESCO, kebodohan itu bukan lagi buta huruf, tapi adalah kecepatan dan kemampuan baca buku. Yang kedua, kebodohan akan mengakibatkan sudah pasti adalah pengangguran dan kemiskinan. Sebesar apapun dana yang dikucurkan pemerintah untuk membantu rakyat miskin, tidak akan menolong selama mindset mereka tidak diperbaiki melalui banyak membaca buku. Kemudian yang ketiga, ini berakibat langsung kepada minimnya kreativitas dan produktivitas bangsa kita. Bangsa kita termasuk bangsa yang produktivitas rendah di ASEAN. Kemudian bangsa kita juga termasuk yang tidak kreatif, karena terbukti sebagai negara agraris masih mengimpor beras, gula, sayur-sayuran, buah-buahan, daging, bahkan garam, pacul, dan jagung pun dari luar negeri. Ini membuktikan kita tidak kreatif. Dan kemiskinan telah mengakibatkan tingginya tingkat kejahatan, kriminalitas, baik kenakalan remaja, termasuk seks bebas, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, korupsi, serta intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Ini akar permasalahannya. Jadi bangsa kita memang kurang pengetahuan, kurang banyak baca buku. Dan menurut saya, bangsa kita bukan cuma malas baca, ya, tapi juga malas belajar, dan niat belajarnya pun tidak ada. Fakta membuktikan ketika kami melakukan pelatihan di daerah, ya, contoh judulnya misalnya Kiat Jitu Melamar Kerja. Karena peserta sedikit, kami membagikan tiket secara gratis kepada beberapa perwakilan sekolah. Tapi yang datang hanya beberapa gelintir orang. Kenapa mereka tidak mau? Padahal ilmu ini bagus untuk masa depan mereka.
Nah, apa akhirnya? Ketika mereka mengalami kesulitan dalam melamar kerja, ya mereka tidak diterima bekerja, mereka menganggur, kemudian berbondong-bondong melamar kerja, mereka baru menyesal. Ilmu cara melamar kerja mereka tidak punya. 95% lamaran kerja yang masuk ke personalia itu pantas masuk tempat sampah, karena banyak sarjana tidak tahu cara melamar kerja. Nah, Indonesia dalam bahaya. Apa yang membuat orang berpikir mengenai ide khilafah misalnya? Ya karena kemiskinan dan kebodohan ini. Khilafah akhirnya dianggap sebagai solusi, dan mereka mengabaikan Pancasila. Apa yang harus kita lakukan? Ya revolusi mental. Konsep Pak Jokowi tentang revolusi mental itu sudah benar, sudah bagus, ya. Hanya saja pelaksanaannya yang tidak jelas, tidak ada konsep yang bagus. Walaupun saya sudah memberikan masukan kepada Jokowi, ya, ketika dia menjadi presiden pertama kali saat dilantik, saya mengirimkan konsep draft buku revolusi mental setebal 300 halaman. Di sana sudah saya jelaskan tentang bagaimana kita mengajarkan tentang ilmu pikiran kepada masyarakat kita, bagaimana mengajarkan baca cepat kepada masyarakat kita. Ya, tapi ya sudahlah, karena itu tidak dianggap, tidak ada masalah. Tapi sekarang belum terlambat. Ya, lebih baik terlambat daripada terlambat banget, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah lakukan revolusi mental dengan biaya serendah-rendahnya. Tidak perlu melibatkan APBN. Caranya adalah bantu kami untuk mencapai impian kami, Indonesia Dream. Terciptanya masyarakat yang cerdas, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Caranya adalah dengan program revolusi mental. Hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai atau mewujudkan Indonesia Dream. Bagaimana pelatihan revolusi mental itu? Kami sudah memiliki puluhan pelatihan. Ya, diantaranya baca cepat. Bagaimana menciptakan manusia berkualitas. Bagaimana menghadapi era industri 4.0 atau 5.0. Bagaimana caranya Indonesia bangkit. Membuat bangsa kita mampu tampil menjadi juara di tingkat internasional. Kemudian melepaskan penjara pikiran yang sangat hebat melanda bangsa kita. Nah, ilmu-ilmu ini kita ajarkan ke sekolah-sekolah dan ke masyarakat melalui trainer-trainer. Trainer ini saya perlukan 2 orang di tiap kabupaten. Saya sudah berusaha mengajukan ini ke pemerintah, tapi gagal dan tidak pernah ditanggapi. Jika ada 2 trainer di tiap kabupaten, dengan biaya yang tidak terlalu besar, bahkan mereka bisa mencari uang sendiri, kita bisa merevolusi mental masyarakat mulai dari tingkat desa. Kita ajarkan ilmu-ilmu yang saya sebutkan tadi, dengan biaya yang sangat murah. Tidak perlu website bermiliar-miliar, tidak perlu, ya. Kami hanya butuh bantuan dari pemerintah. Bagaimana caranya kita menciptakan 2 trainer ini dan kemudian kita berdayakan untuk memberikan pelatihan revolusi mental di daerah. Kalau kita bisa mengajarkan salah satu ilmu saja, baca sangat cepat, ya, super speed reading. Bagaimana siswa bisa membaca, mengingat, memahami, dan mempresentasikan buku yang dia baca dalam waktu hanya 2 jam saja. Saya yakin bahwa pelajar di tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa mampu membaca 1 buku 1 minggu. Itu minimal. Artinya kita mampu membaca 52 buku 1 tahun. Berapa kemampuan baca bangsa Jepang? Adalah 13 buku per tahun. Kita lebih tinggi. Berapa kemampuan baca buku bangsa Eropa? 22 buku per tahun. Kita jauh lebih tinggi. Itu sebabnya saya yakin bahwa bangsa kita sebetulnya hebat kalau kita mau melakukan wajib baca buku dan mengajarkan tentang baca cepat, kalau perlu mengkompetisikannya di tingkat dunia. Saya garansi, sekali lagi saya garansi, dengan biaya sekecil-kecilnya, kita bisa menciptakan bangsa kita menjadi pembaca tercepat di dunia, terbanyak di dunia. Tak perlu biaya besar. Pemerintah hanya perlu membantu kami menciptakan 2 trainer tadi. Ingat, ilmu membaca seringkali disepelekan. Bukan oleh masyarakat saja, tapi juga oleh pemerintah sendiri. Oleh orang tua, oleh masyarakat yang mengatakan bahwa sekarang sudah tidak zamannya lagi membaca buku. Hei, Israel itu punya gadget. Tapi kenapa baca buku digalakkan di sana? Eropa itu juga emang nggak punya gadget. Jepang nggak punya, Singapura nggak punya. Tapi kenapa mereka masih baca buku? Jadi alasan-alasan ini yang membuat bangsa kita menjadi semakin lemah dalam hal membaca buku. Mereka berkatakan buku bisa dibaca melalui gadget dalam bentuk e-book. Kiamat kita. Kenapa? Ketika orang dibiasakan membaca e-book di layar komputer atau HP, pertama, membaca e-book itu lebih sulit dibandingkan baca buku. Itu fakta. Karena e-book tidak bisa diberikan coretan-coretan, kemudian dibuatkan mappingnya, nggak bisa. Ya, hanya buku fisik yang bisa. Kedua, apa yang terbayang di pikiran kita ketika kita baca e-book? Apakah e-book itu kita beli atau gratis? Yes, gratis. Kalau pengarang bukunya digratiskan, siapa yang mau nulis? Saya pikir
hanya orang idealisme yang nggak perlu uang aja yang akan menulis buku. Ya, dia buat dalam bentuk e-book supaya dibaca orang. Tapi buku bermutu yang diterbitkan oleh orang-orang yang berkualitas, yang betul-betul memiliki, yang ingin berkarya sangat bagus, tentu berharap imbalan berupa royalti. Nah, ini sebenarnya ya, kalau pemerintah mau 1 miliar itu bisa untuk 10 buku untuk dibagikan secara gratis kepada masyarakat dengan e-book. Itu bisa. Pengarang hidup. Tapi kalau misalnya ya pemerintah tidak peduli, masyarakat tidak peduli, mau buku bajakan kayak mau apa yang mereka baca, ya sudah, kita akan menjadi negara yang pengarang bukunya juga sudah tidak ada. Kita lemah. Kita mau baca buku bahasa Inggris, nggak bisa. Diterjemahkan, orang yang menerjemahkan juga butuh uang. Kalau misalnya digratiskan, lalu mereka hidup dari mana? Sudahlah, mereka harus menghabiskan waktu dan tenaga, biaya, tapi mereka juga mau digratiskan. Karena itulah pemerintah dalam hal ini harus bijaksana, ya. Kalau kita mau negara kita tidak dalam kondisi bahaya, memang membaca buku itu adalah wajib. Bukan wajib militer, ya. Ini malah saya nggak ngerti pemerintah kenapa malah wajib militer itu yang disetujui daripada baca buku. Mau apa bangsa kita ini? Mau perang melawan kemiskinan atau mau perang melawan negara lain? Ya, artinya di sini kecerdasan orang itu bisa mengalahkan musuh, ya. Bukan dengan memperbanyak militer kita. Oke, lebih lanjut pelatihan-pelatihan apa saja yang diselenggarakan Alpha Theta dibuka di alphatheta.it berikut ini. Salam Alpha Theta, salam Power Ranger, siap berubah.